Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Dalam video kali ini materi yang mau saya jelaskan adalah prediksi soal pembahasan, yaitu persiapan untuk mengikuti ujian penilaian akhir semester di semester ganjil ini. Semoga membantu. Salah satu prediksi soal dalam ujian penilaian akhir semester untuk kelas 11 di semester ganjil ini antara lain dari termokimia, yaitu tentang hukum Hess. Diketahui reaksi pertama MO2 ditambah CO menghasilkan MO tambah CO2 delta H negatif 20 kJ. Reaksi kedua M3O4 ditambah CO menghasilkan 3MO tambah CO2 delta H sama dengan positif 6 kJ. Reaksi ketiga 3M2O3 ditambah CO menghasilkan 2M3O4 tambah CO2 delta H-nya negatif 12 kJ. Pertanyaan, maka harga delta H dalam kilojoule untuk reaksi 2MO2 ditambah CO menghasilkan M2O3 tambah CO2 adalah opsi pilihan A sebesar negatif 20 kJ, B positif 20 kJ, C negatif 40 kJ, D positif 40 kJ, dan E negatif 80 kJ. Penyelesaian. Bagaimanakah untuk menyelesaikan soal ini supaya diperoleh jawaban yang benar? Maka yang pertama kita perhatikan adalah reaksi akhir. Dalam reaksi akhir, MO2 ditambah CO menghasilkan M2O3 tambah CO2. Maka kita arahkanlah zat-zat yang terdapat di reaksi mula-mula, yaitu 3 reaksi pertama ini tadi, supaya letaknya sama dengan reaksi pada reaksi akhir ini. Tetapi ada sebagian zat yang terdapat di reaksi mula-mula jadi tereliminasi. Maka untuk mengeliminasinya kita nanti harus buat zat tersebut sama di sebelah kiri dengan di sebelah kanan dari 2 persamaan reaksi. Misalnya begini, kita perhatikanlah MO2. MO2 untuk reaksi akhir di sebelah kiri, MO2 di reaksi mula-mula juga di sebelah kiri. Berarti reaksi ini tetap tidak dibalik, tetapi jumlahnya berbeda. Jumlah MO2 reaksi mula-mula terdapat di sini hanya 1. Itu dari koefisiennya. Sedangkan MO2 di reaksi akhir koefisiennya 2. Maka reaksi pertama MO2 tambah CO ini yang menghasilkan ya MO tambah CO2 itu kita kali 2. Kita kali 2 artinya bahwa koefisiennya 1, kebetulan masing-masing 1 semua koefisien, sekarang koefisiennya menjadi 2 semua. Seperti ini. Nah, di samping itu harga delta H. Harga delta H yaitu negatif 20 kJ kalau dikali 2 menjadi ya, negatif 20 kJ menjadi 40 kJ. Kemudian kalau reaksi ini nanti sudah selesai seperti ini, jangan lagi kita rubah-rubah. Jangan lagi kita ganti-ganti nanti koefisien atau jumlah dari delta H-nya. Kita berlanjut ke yang lainnya seperti CO. CO di sini sebelah kiri untuk akhir reaksi. Reaksi mula-mula pun kebetulan semua di sebelah kiri. Nah, nanti akan kita lihat itu lebih mudah setelah kita perhatikan untuk yang lebih dominan dulu, seperti misalnya M2O3 ini ya. Nah, coba kita perhatikan M2O3. Nah, di sebelah kanan untuk akhir reaksi. Kemudian di reaksi mula-mula bahwa M2O3 itu terdapat di sebelah kiri. Maka untuk mengarahkan reaksi yang ketiga ini, ya reaksi mula-mula yang ketiga, supaya nanti M2O3-nya itu terdapat di sebelah kanan, karena di reaksi akhir tadi M2O3 terdapat di sebelah kanan, maka reaksi ketiga ini kita balik. Kita balik artinya bahwa yang di reaktan ini menjadi di produk, dan yang di produk ini menjadi di reaktan. Maka seperti ini ya. Tadinya M3O4 itu di sebelah kanan, sekarang menjadi di sebelah kiri, begitu yang lainnya. Kemudian kita perhatikan bahwa jumlah M2O3 di reaksi mula-mula ya
sebanyak 3, koefisiennya 3, sedangkan di reaksi akhir koefisiennya 1. Maka untuk mengubah dari 3 menjadi 1 tentunya dibagi 3. Maka reaksi ketiga ini nanti kita bagi 3 atau dikali dengan 1/3. Maka kita perhatikanlah semua koefisien dari zat yang terlibat di dalam reaksi ketiga ini. Koefisiennya itu kita kalilah dengan 1/3. Misalnya M2O3, M3O4 dulu ya. M3O4 koefisiennya 2. Maka di sini M3O4 kalau 2 dikali 1/3 tentunya menjadi 2/3. Nah, kemudian CO2. CO2 di sini koefisiennya 1, maka kalau dikali dengan 1/3 maka koefisiennya 1/3. Kemudian M2O3 koefisiennya 3 di reaksi mula-mula, maka untuk reaksi akhir tadi jadi 1 ya, maka kita kali nanti 3 ini, 3 dikali 1/3 maka sama dengan 1, maka koefisiennya 1 tidak usah kita tulis. Untuk CO di sini ya koefisiennya 1, sedangkan ya tadi kita kali dengan 1/3, maka koefisien dari CO sekarang menjadi 1/3. Inilah koefisien semua dari reaksi yang terjadi di reaksi ketiga ya. Kemudian kita perhatikanlah delta H-nya. Delta H-nya tadi kita balik menjadi positif, ini negatif. Kemudian kita kali dengan 1/3. Berarti kalau 12 dikali 1/3 berarti 12/3 sama dengan 4. Maka ini nanti menjadi positif 4. Baiklah, selanjutnya kira-kira bagaimana? Coba kita perhatikan ya. Tadi saya katakan bahwa di akhir reaksi ini ada zat yang tereliminasi seperti M3O4, karena di reaksi akhir M3O4 tidak ada lagi di akhir reaksi. Maka untuk menghilangkan atau mengeliminasi M3O4, kita buatlah jumlah M3O4 itu sama jumlahnya yang di kiri dengan yang di kanan. Artinya begini, tadi yang ini sudah kita rubah reaksi yang ketiga, maka ini nanti reaksi yang sudah tetap, tidak boleh lagi kita rubah-rubah. M3O4 itu terdapat di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Nah, setelah kita tadi balik reaksi yang ketiga itu, nah kemudian kita perhatikan reaksi kedua, M3O4 itu terdapat di sebelah kiri. Maka jika nanti kedua-duanya M3O4 di reaksi kedua dan di reaksi ketiga di sini sama-sama di sebelah kiri, maka tidak akan hilang. Nah, tadi saya katakan harus kita buat dia sama di kiri dengan di kanan. Kalau ini sudah pasti di kiri reaksi ketiga karena sudah kita balik, maka reaksi dua ini pun kita balik juga lah supaya posisi dia nanti menjadi di sebelah kanan. Maka coba kita buat ya. Nah, kita balik reaksi yang kedua ini. Nah, tadinya MO dan CO2 di sebelah produk atau di kanan, sekarang dia menjadi di sebelah kiri reaktan. Kemudian M3O4 kita pindah ke sebelah kanan supaya nanti bisa kita eliminasi. Jumlah M3O4 di sini hanya 1, sedangkan tadi di sini di reaksi yang ketiga yang di sebelah kiri jumlahnya ada 22/3. Maka supaya M3O4 ini nanti tereliminasi, maka kita buatlah koefisien dari M3O4 ini 2/3. Maka supaya ini 2/3, maka reaksi yang kedua ini nanti kita kalilah dengan 2/3. Tetapi dengan mengali 2/3 bukan hanya M3O4 yang dikali, semua zat yang terlibat di reaksi kedua harus kita kali dengan 2/3 termasuk delta H-nya. Maka kita mulai dari MO. MO di sini tadi sebanyak 3. Nah, sekarang kita kali dengan 2/3. Maka 3 kali 2/3 sama dengan 2. Maka koefisien dari MO ini 2. Kemudian CO2. CO2 di sini 1, kalau dikali dengan 2/3, maka CO2-nya koefisiennya 2/3. Untuk M3O4 koefisiennya 1 di reaksi mula-mula,
kita mau buat dia tadi supaya sama dengan yang di sini 2/3. Makanya tadi ini kita kali dengan 2/3. Maka koefisien M34 2/3. Kemudian yang terakhir CO. CO pada reaksi kedua koefisiennya 1. Maka kita kalilah 1 dengan 2/3, maka koefisiennya menjadi 2/3. Kemudian untuk delta H-nya positif 6. Karena tadi kita balik, maka dia nanti menjadi negatif. Kemudian kita kali dengan 2/3. Berarti 6 kali 2/3 sama dengan 4. Tapi tadi positif sekarang menjadi negatif. Jadi negatif 4 lah delta H karena kita sudah balik dan juga dikali dengan 2/3. Baiklah, semua perlakuan sudah kita lakukan seperti mengali dan membalik. Tinggal sekarang kita mau mengeliminasi. Mengeliminasi artinya kita lihatlah yang di kiri dengan yang di kanan. Kalau sama berarti hilang. Kalau tidak sama nanti kita lihat siapa yang bersisa. Maksudnya begini. Yang pertama yang dieliminasi yang sama seperti 2MO. 2MO ini tereliminasi karena sama. Kemudian 2/3 M34 ini juga sama, maka ini tereliminasi. Kemudian yang lainnya seperti CO, coba kita perhatikan CO ya, ada di kiri, ada di kanan. Jadi kalau yang di kiri kanan coba kita perhatikan, yang di kiri dia ada 2 CO-nya, sedangkan yang di kanan ada 2/3 ditambah 1/3. 2/3 ditambah 1/3 berarti 1. Jadi kalau dijumlahkan ini sama dengan 1, maka jika di kanan dia 1, di kiri dia 2, maka yang tereliminasi 1. Sehingga nanti ibarat pengurangan lah, 2 dikurang 1, berarti tinggal 1 lah nanti CO-nya, tapi terdapat di sebelah kiri. Kemudian untuk CO2 ini ya, CO2 coba kita lihat kalau di sini ya, di sebelah kanan ada 2 CO2, di sebelah kiri sama dengan CO tadi 2/3 dengan 1/3, berarti jumlahnya 1. Maka lebih banyak dia di kanan ya, maka nanti 2 dikurang 1 menjadi 1, tinggallah nanti CO2-nya 1 di sebelah kanan. Maka kita tuliskanlah pada akhir reaksi yang pertama MO2 ya, MO2 sebanyak 2 ditambah berarti tadi karena di sini CO-nya 2 sedangkan di kanan 1, berarti dikurangkan tinggallah di kiri sebanyak 1 CO-nya. Kemudian untuk yang di kanan udah pasti tadi N2O3 ini ya, N2O3 ditambah CO2. Coba kita perhatikan CO2 di kiri 1, di kanan ada 2, berarti jika dikurangkan bersisalah di kanan 1. Inilah reaksi air sudah sama dengan yang di soal tadi. Kalau sudah sama dengan yang di soal berarti semua perlakuan yang kita lakukan, pengali dan pembalik, sudah benar. Kemudian berapakah delta H? Karena yang ditanya tujuannya adalah menanya delta H. Sebenarnya mudah ya menyelesaikan, kebetulan di sini ada 2 angka yang sama dengan tanda yang berbeda ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini berarti negatif 4 tambah positif 4 sama dengan 0. Maka ini nanti 0 mati, ya langsunglah hasilnya sama dengan negatif 40. Sangat mudah. Jadi sebenarnya ya ini hanya untuk mengarahkan bagaimana supaya nanti persamaan reaksi yang 3 ini, yang dimulai-mulai ini menjadi sama dengan reaksi akhir. Dengan melakukan perlakuan ini tadi semua, maka terjadi perubahan dari delta H masing-masing tiap-tiap reaksi. Maka diperolehlah sekarang delta H sama dengan negatif 40. Maka jika kita perhatikan opsi pilihannya, maka jawabannya yang benar adalah C, yaitu negatif 40 kilojoule.